Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Agi Nasrullah dengan NIM 2002 11500005 dari Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Program Studi Arsitektur, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas gambar, mulai dari tugas gambar 1 mengenai analisis tapak hingga tugas gambar kelima, yaitu program ruang. Saya mempresentasikan tugas gambar saya sebagai pengajuan untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah Studio Arsitektur 1. Langsung saja kepada pembahasan pertama mengenai tugas gambar 1, analisis tapak. Saya tambahkan sedikit mengenai mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1 ini. Hal-hal yang diteliti atau yang diobservasi dalam mata kuliah ini adalah berkaitan dengan tempat tinggal masing-masing. Jadi, penggambaran analisis tapak saya berdasarkan tapak dari rumah yang saya tinggali saat ini. Pada lembaran pertama dari gambar analisis tapak saya, yaitu terdapat data dan analisis dari arah matahari dan arah angin. Di sini pada data terdapat lokasi, jenis, bentuk, ketinggian bangunan sekitar, kontur dan kemiringan tanah, lebar jalan dan jumlah lajur kendaraan, bentuk dimensi dan panjang sama sisi lahan, Untuk lokasi, di sini saya menggunakan alamat saya sendiri, yaitu Jalan Tinumbul, Lorong 154E, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, di Kota Makassar. Pada analisis arah angin dan matahari, di sini tertera saya menambahkan beberapa alternatif untuk memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerang ruangan alami. Yaitu alternatif pertama, memberikan celah pada atap dengan mengekspos struktur atap tanpa penutup untuk memasukkan cahaya alami. Yang kedua, menggunakan skylight pada atap. Tentu saja untuk memanfaatkan cahaya alami, yaitu dibuatnya bukaan pada bangunan. Sama halnya dengan sirkulasi atau arah angin untuk mengurangi penggunaan listrik dari penghawaan ruangan dengan cara memanfaatkan sirkulasi udara dengan cara membuat ventilasi atau bukaan-bukaan pada bangunan. Pada lembaran kedua dari gambar analisis tapak saya, yaitu terdapat analisis ketersediaan listrik dan arah drainase yang merupakan bagian dari informasi utilitas bangunan, dan yang kedua yaitu analisis lajur kendaraan. Pada analisis ketersediaan listrik dan arah angin, untuk simbol dari listrik existing atau dari sumber listrik atau kabel yang terdapat, yaitu ditandai dengan garis-garis yang berwarna kuning. Untuk arah drainase ditandai dengan warna coklat dengan putus-putus, dan area yang saya garis miring dan pada tepiannya terdapat garis putus-putus merupakan batas tapak atau daerah tapak yang saya observasi. Untuk analisis lajur kendaraan, di sini saya menggambarkan 3 karena pada jalan tersebut
hanya 3 kendaraan yang dapat melewati jalanan tersebut. Untuk garis yang berwarna oranye menyimbolkan pedestrian atau jalur pejalan kaki. Garis berwarna ungu yaitu kendaraan roda 2 seperti motor dan sepeda, dan garis yang berwarna coklat kendaraan roda 3. Untuk kendaraan roda 4 hanya bisa 1 lajur, dan untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 lajur. Jadi tergolong ke dalam jalan poros dengan 2 arah lajur. Pada gambar selanjutnya yaitu mengenai analisis dari panca indera atau informasi terkait dengan panca indera yang dapat mempengaruhi tapak, seperti bau, kebisingan, dan view. Pada gambar sebelah kiri terdapat analisis dari bau dan kebisingan, di mana kebisingan ditandai dengan garis zigzag berwarna merah. Dan untuk bau ini yang mempengaruhi tapak berasal dari drainase yang berada di sekitar tapak, yang ditandai dengan garis putus-putus yang berliuk-liuk berwarna coklat. Di sini saya menuliskan beberapa alternatif untuk mengurangi kebisingan. Yang pertama yaitu penanaman pohon, dan alternatif 2 yaitu penggunaan bahan bangunan peredap suara seperti gorden atau bahan kaca. Yang selanjutnya yaitu bau. Alternatifnya yaitu pemakaian pengharum ruangan. Yang kedua, meletakkan tanaman indoor seperti lavender, maksudnya tanaman yang menghasilkan harum. Untuk analisis view yang baik terdapat pada arah utara dan arah selatan tapak. Mengapa demikian? Dikarenakan arah utara dan arah selatan tapak langsung bertepatan dengan akses publik, dan untuk area barat dan timur tapak terhalang dengan bangunan yang ada di sekitar. Pada gambar selanjutnya merupakan gambar terakhir dari analisis, dan selanjutnya akan ada gambar dari output. Gambar ini merupakan gambar analisis bentuk dan akses masuk dan keluar. Jadi di sini pada gambar sebelah kiri saya memikirkan bagaimana bentuk bangunan yang akan dibuat di tapak yang saya observasi, yaitu seperti pada gambar sebelah kiri, di mana akses masuk dan keluarnya terdapat pada arah selatan, dan juga dapat dilihat bahwa bentuk bangunan tersebut yang akan dibangun menyisakan sedikit lahan untuk sebagai area parkir, dan juga untuk penanaman tanaman seperti pohon palem atau pohon mangga. Dan pada gambar alternatif 2 di sini saya menggunakan keseluruhan lahan untuk bentuk bangunan. Tidak terdapat sisa lahan untuk area parkir dan juga penanaman pohon. Selain itu, di sini juga saya masukkan beberapa informasi terkait undang-undang. Berdasarkan peraturan daerah pada pasal 112 bagian poin A, area ini merupakan area yang tingkat kependudukannya tinggi,
di mana koefisien dasar bangunannya yaitu 80%, sehingga menghasilkan luasan 96 meter persegi dengan tinggi bangunan maksimum yaitu 15 meter. Dan untuk koefisien lantai bangunannya, saya menghitungnya dengan mengalikannya dengan 1,5, menghasilkan luasan 144 meter persegi. Dan untuk garis sempadan bangunan pada peraturan daerah hanya mengatakan bahwa garis sempadan bangunan berbanding lurus dengan rumija atau ruang milik jalan. Jadi saya menuliskan 2 meter tiap sisi bangunan. Gambar selanjutnya adalah output dari keseluruhan analisis yang sebelumnya dibahas. Terdapat data, gambar keseluruhan dari analisis, dan juga legenda. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya yaitu tugas gambar 2 mengenai brainstorming dan perletakan tangga. Pada gambar pertama di sini, alternatif pertama, saya meletakkan tangga dengan berbentuk U di antara ruang kamar tidur dan WC. Di sini alasan saya memilih desain yaitu yang pertama, bangunan tangga dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang. Maksudnya bawahan tangga tersebut dapat dijadikan sebagai gudang seperti pada ilustrasi gambar yang tertera. Yang kedua yaitu ukuran tangga yang luas sehingga dapat dilalui oleh 2 orang dengan jalur yang berbeda. Untuk bahan yang digunakan yaitu pembuatan tangga tersebut adalah beton, karena beton memiliki kesan kemewahan dan konstruksinya yang kuat. Yang kedua, untuk pintu bagian gudang yang terdapat di bawah tangga dibuat dari kayu, karena akan memberikan kesan yang lebih natural. Terdapat pula kekurangan dari bahan yaitu tangga dengan bahan beton membutuhkan area yang cukup besar. Dan yang kedua, penggunaan kayu resiko rapuh, dimakan oleh rayap, dan akan mudah rusak jika terkena air secara terus-menerus. Pada alternatif 2, di sini saya meletakkan posisi tangga di pojok dari bangunan. Bentuk tangga yang saya pikirkan adalah tangga melingkar. Alasan saya memilih desain yaitu karena tangga tersebut tidak banyak mengambil ruang sehingga ruang lainnya dapat dimanfaatkan sebagai untuk fungsi lain. Yang kedua, memiliki desain yang menarik, memberi nuansa rumah modern. Untuk bahan yang digunakan yaitu bagian anak tangga dibuat dari bahan kayu karena dapat memberi kesan natural dan klasik. Yang kedua, bagian pembatas atau railing terbuat dari bahan kaca karena dapat memberi kesan modern. Dan yang ketiga, perpaduan bahan kayu akan memberikan kesan klasik sekaligus modern. Untuk kekurangannya yaitu bahan kayu mudah rapuh, termakan rayap, dan mudah rusak jika terkena air. Yang ketiga, kaca yang dapat pecah dapat membahayakan penghuni. Pada pembahasan selanjutnya yaitu tugas gambar 3, aktivitas pengguna. Di sini saya menganalisis aktivitas dari keluarga saya, apa-apa saja yang mereka lakukan dalam kegiatannya sehari-hari. Fungsi dari menganalisis aktivitas pengguna atau program sivitas yaitu kita dapat mengetahui ruang-ruang apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna.
Dapat dilihat terdapat tabel-tabel di mana terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan 1 dan anak perempuan 2, beserta aktivitas dan nama ruang yang dibutuhkan. Seperti ayah makan dan minum, membutuhkan dapur untuk memasak dikarenakan lahan yang kecil, sehingga untuk pembuatan ruang makan itu mungkin cukup sulit karena membutuhkan lahan yang lebih besar. Kegiatan tidur membutuhkan kamar tidur. Metabolisme dan mandi membutuhkan kamar mandi. Dan begitu pun dengan anggota keluarga yang lainnya. Selanjutnya yaitu tugas gambar 4, desain denah dan tangga. Tugas ini berkaitan dengan tugas sebelumnya, yaitu brainstorming perletakan tangga. Dapat dikatakan bahwa pada tugas gambar kali ini merupakan output dari brainstorming perletakan tangga. Jadi di sini saya mengambil salah satunya, yaitu tangga yang berbentuk U dengan bahan beton, dikarenakan pemanfaatan ruang di bawahnya yang bisa dijadikan gudang, dan juga yang memberikan kesan mewah sekaligus natural karena bahannya yang beton dan juga kayu. Pembahasan yang terakhir yaitu tugas gambar 5, program ruang. Pada tugas gambar kali ini berkaitan dengan tugas gambar yang ketiga, yaitu aktivitas pengguna atau program sivitas. Di sini saya menggambarkan kembali dalam program fungsional ini terdapat program sivitas, tetapi dengan waktu. Jadi kegiatan pengguna lebih spesifik, dan juga di sini terdapat properti. Properti apa saja yang dibutuhkan dari ruang. Misalnya, ruang tamu yang membutuhkan sofa, meja, dan TV untuk propertinya. Setelah membuat dari program fungsional, saya mendapatkan kebutuhan ruang yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang pertama yaitu teras dengan jumlah 1, ruang tamu 1, motor port 1, ruang keluarga 1, kamar mandi 4, kamar tidur 3, dapur 1, gudang 1, dan laundry room 1. Selanjutnya ialah gambar mengenai program reformasi. Pada tabel kali ini dapat dilihat bahwa di sini atau pada tabel ini menjelaskan tentang kebutuhan sirkulasi atau cahaya, view, warna, dan luas dari setiap ruang. Misalnya, ruang tamu yang bersifat publik, pengguna sudah pasti ayah, ibu, anak tamu, dan keluarga. Untuk cahayanya, penggunaan cahaya alami dari bukaan jendela. Untuk cahaya buatan berupa lampu gantung. Berarti ruangan tamu ini sangat membutuhkan cahaya. Dan untuk kebisingannya, menurut saya ruang tamu tidak perlu menggunakan bahan yang menyerap kebisingan, karena memang fungsi dari ruang tamu yaitu berbincang
dan juga melakukan aktivitas bising lain. Untuk view, mengarah ke halaman. Untuk warna, menggunakan warna terang seperti putih, krim, atau abu-abu agar kesan nuansanya modern. Untuk luas, cukup luas agar lebih lega dan pergerakan bebas. Pada gambar selanjutnya ialah menghitung luas dari ruang dengan memperhatikan furnitur yang dibutuhkan oleh ruang. Di sini saya mengambil salah satu contoh, yaitu ruang tamu, di mana furnitur yang digunakan adalah sofa sebanyak 2 buah, meja 1 buah, rak sepatu 1, pot bunga 2, dan maksimum penampungan orangnya yaitu berjumlah 10 orang. Di sini kita perlu juga memperhatikan sumber atau referensi dari ukuran-ukuran furnitur tersebut. Di sini saya mengambil referensi ukuran dari data arsitek jilid 1 untuk sofa, dan yang lainnya adalah di internet. Untuk perhitungan ukuran furnitur, nah, untuk ini kita perlu memperhatikan bentuk dari furnitur tersebut untuk mengetahui bagaimana dan rumus apa yang digunakan untuk menghitung furnitur tersebut. Misalnya, sofa yang berbentuk persegi panjang, maka untuk menghitung luas furnitur sofa tersebut menggunakan rumus luasan dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Untuk sofa diketahui bahwa panjangnya ialah 0,8 dan lebarnya ialah 2 meter. Dan terdapat 2 buah yang dibutuhkan, sehingga 2 dikali 0,8 dikali 2. Dan begitu juga untuk furnitur yang lain. Untuk luas furnitur keseluruhan didapatkan yaitu 13,47 meter persegi. Selanjutnya ialah menghitung flow. Di sini flow yang ditentukan ialah 30%. Untuk menghitung flow yaitu 30% dikalikan dengan luas furnitur, yaitu 13,47 menghasilkan 4,041. Yang selanjutnya langkah terakhir yaitu menghitung luas ruang. Nah, untuk menghitung luas ruang, kita jumlahkan luas keseluruhan furnitur dan juga hasil dari perkalian luas furnitur dan juga flow. Jadi 13,47 ditambah 4,04 yang menghasilkan 17,51 yang kemudian dibulatkan menjadi 17,5 meter persegi, dan untuk ukurannya yaitu 5 dikali 3,5 meter persegi. Pada gambar ini juga masih bagian dari perhitungan luas ruangan, sama halnya dengan gambar yang sebelumnya. Pada gambar kali ini ialah menentukan keterkaitan atau hubungan tiap ruang. Untuk simbol merah yang berarti dekat atau berhubungan erat, simbol orange sedang, dan simbol kuning yaitu jauh atau kurang berhubungan. Misalnya untuk ruang keluarga dan juga kamar utama,
dapat dilihat berdasarkan dari kotak-kotaknya berwarna merah, berarti ruang tersebut berhubungan erat. Pada gambar selanjutnya ialah merupakan hasil dari analisis keterkaitan ruang atau hubungan ruang, yaitu bubble diagram. Nah, bubble diagram ini merupakan bentuk sederhana dari denah yang akan muncul pada bangunan tersebut. Sama halnya dengan analisis keterkaitan ruang atau hubungan ruang, tetapi di sini berwarna merah yang menunjukkan sifat ruang privat, warna orange menunjukkan sifat publik, warna kuning semi publik, dan yang terakhir adalah warna biru yang menunjukkan service. Mungkin hanya itu dari pembahasan presentasi saya. Saya menyadari bahwa saya masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.